كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى وإلى الخير اتباع الله بقربه وثوابه سبحانه وتعالى. منع شيخنا المسلمين رضي الله عنه خليات أهلته وعملنا في عمله وتدبرنا في تدبره إنه ولي ذلك والقدير عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الغزالي في كتابه بداية الهداية رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. إلى أن قال فمن قرأ هذه الدعوات في وضوئه خرجت خطاياه من أعضائه. Siapa orang yang membaca doa-doa ini di saat dia berwudu, maka Allah hapuskan dosa-dosanya di setiap anggota tubuhnya. Yang mulai cuci tangan, kumur-kumur, masukin air ke dalam hidung, terus kemudian basuh muka. Allahumma bayyid wajhi yawma tabyaddu wujuh awliyaika wa la tusawwid wajhi bi zulumatik yawma tasawwid wujuh a'daika. Allahumma atini kitabi bi yamini wa hasibni hisaban yasira. Basuh tangan kiri, Allahumma inni a'udzubika an tu'tiyani kitabi shimali min wara'i dhahri, sampai baca doa setelah wudu menghadap kiblat. Baca doa setelah wudu matanya, palanya ngadep ke arah langit, tangannya diangkat ke atas. La asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta amiltu su'an wa zalamtu nafsi astaghfiruka wa atubu ilaik waghfir li wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alna minat tawwabin sampai akhir. Yang baca doa wudu model seperti ini yang diajarkan oleh Imam Ghazali, maka niscaya seluruh anggota tubuhnya diampuni oleh Allah. Yang terlewatkan oleh air-air tadi, semua yang pernah dipakai bekal maksiat itu diampuni dosanya oleh Allah. Wa khutima ala wuduhi bi khatam, dan dicap, distempel. Model wudu yang kayak begini nih, model wudu pilihan. Jadi kira-kira sekarang wudu kita ada stempelnya apa enggak? Apa asal basah doang? Nah, jadi minimal pertama latihan baca dulu, ada teksnya mungkin ditaruh, nanti punya tempat wudu khusus, jadi dibaca atau dibaca dulu sebelum ini, minimal terhadirkan kalimat-kalimatnya. Jadi mungkin beberapa kalimat dulu belum lengkap. Setiap anggota tubuh ada beberapa kalimat yang belum lengkap, ntar ditambah lagi, ditambah sampai sempurna, begitu ya. Wa rufi'a tahtal 'arsy, diangkat derajatnya oleh Allah sampai di bawah arsy-Nya Allah. Falam yazal yusabbihullahu ta'ala wa yuqaddisu. Wudu yang model kayak begini senantiasa bertasbih kepada Allah, memuji kepada Allah, mensucikan Allah. Dan wudu model kayak begini wa yuktabu lahu thawabu dzalika ila yaumil qiyamah, ditulis pahalanya terus enggak putus sampai yaumil qiyamah. Perkara wudu doang tuh sampai kayak begitu tuh, gimana sholatnya ya? Perkara wudu doang nih model kayak begini. Jadi pantas orang dulu wudunya udah ada khusyuknya, udah merasa dirinya lagi di hadapan Allah, bukan pas sholat ya. Dari wudunya udah merasa dirinya udah di hadapan Allah. Makanya dia jaga betul tuh wudunya. Kalau bisa bukan di kamar mandi yang gabung sama WC. Kalau bisa wudunya sudah dalam keadaan menutup aurat, karena lagi berhadapan dengan Allah. Wajtanib fi wudu'ika sab'an, jauhin ketika berwudu 7 perkara. Yang pertama, la tanfud yadaka faturashul ma', jangan dikepret, bekas wudu dikepret. Begitu ya, seolah-olah jijik sama air bekas wudu. Padahal tuh air obat tuh.
kalau bocah lagi sakit, air wudhu yang bekas baru wudhu, yang wudhu kayak begini ya, wudhu yang kayak begini nih, pakai doa begini, pakai hadirin hati kayak gini, asal kecek di mulutnya nih, insya Allah sembuh, gitu ya. Jadi jangan dikepret. Kalau dingin boleh pakai anduk kalau lagi dingin. Aslinya kalau pakai anduk makruh, dilap lagi makruh. Tapi kalau lagi dingin, ente kedinginan atau lagi nggak enak badan, boleh, nggak makruh. Terus wala taltib wajhak, jangan basuhnya di kayak di gitu, apa namanya ini? Taltib itu artinya mukul. Jadi mukanya dipukul pakai air. Mestinya nih setangan-tangannya nempel sama muka, gitu ya. Jadi jangan sampai tangannya nggak nempel muka, jadi airnya nempel ya. Warak sakabil ma'ila, jadi jangan pukul muka ataupun kepala. Jadi kepalanya begini, enggak kenain tangannya, gitu. Kalau cuma pengen bagusnya kemarin dikisah. Wala tatakalam fi asma'il wudhu. Ketiga, jangan berbicara di saat wudhu, karena kan lagi udah di hadapan Allah, sama kayak lagi sholat. Hanya saja kalau sholat hukumnya batal, tapi kalau berbicara di saat lagi wudhu hanya makruh. Jadi jangan ngomong pada saat lagi wudhu. Wala tazid fil ghusli ala thalath marat. Setiap basuhan jangan lebih dari 3, begitu ya. Yakin 3, begitu. Jadi perhatiin sunnah betul-betul, karena itu sunnah yang memperbagus kualitas wudhunya, gitu ya. Makanya orang dulu tuh wudhunya berkualitas, padahal sama basuhannya. Cuman setiap gerakannya ini mengandung makna, arti. Usahakan madhab kiblat dalam keadaan duduk, airnya kecil, kualitas airnya itu jangan dibuka full, sehingga banyakkan yang jatuh kebuang ketimbang yang dipakai bagus. Jadi orang dulu tuh wudhunya begitu, wudhunya lama, bukan ragu, bukan syak. Kan ada orang sekarang syak ya, kayaknya belum kena, akhirnya muka doang seember, begitu lama karena ragu. Bukan, orang dulu lamanya bukan ragu, karena menghadirkan niat tadi, menghadirkan doa-doa tadi, itu yang bikin lama. Wala tukfir sobbal ma. Yang keempat, jangan perbanyak. Tuh, 2, 3, 4. Yang keempat, jangan lebih dari 3. Yang kelima, jangan banyakin air tanpa ada hajat. Apalagi banyakin airnya karena was-wasan. Pokoknya kaidahnya begini, setiap ibadah yakin ibadah itu diterima, yakin ibadah itu diterima. Wudu, niat, Allahu Akbar, pas nggak tuh ya takbir dulu ya? Ulang lagi deh, Allahu Akbar, enggak. Yakin setiap ibadah ente diterima. Was-was yang bikin ente ragu itu dari syaitan, paham ya? Tapi sebaliknya, kalau bab muamalat yang was-was itu dari Allah. Nanti ada urusan kembaliannya nyangkut sama ente. Nah, was-was ini gopek punya saya apa punyanya dia? Itu was-was itu dari Allah. Kalau bab fulus, bab kelebihan, ente balikin, itu bagus. Jadi jangan dibalik nih, jangan dibalik. Giliran sholat lama, was-was, giliran begini, kagak apa-apa, gope doang, gope nggak ditanya, jangan, begitu. Biasain kalau beli apa-apa lihat struknya, atau beli habis makan nih semua
pastiin semua pesanan sudah. Khawatir pesanan keluar tapi belum ditulis di sini. Gitu ya. Itu yang bikin repot. Mendingan tertulis di sini tapi nggak keluar, jadi ente aman. Maka ente tinggal musamaha, ente maafin aja ya. Tapi yang khawatir udah ente makan tapi nggak tertulis, itu yang bikin gitu ya. Falil waswisina syaiton. Bagi orang yang syak, ragu, was-was, itu dari syaitan. Dia lebih ngetawain ente. Yugolu lahu walhan. Ini syaitan nama jenisnya walhan. Syaitan yang ganggu khusus di bab wudu. Namanya walhan. Jadi kalau punya anak jangan namain walhan, itu nama syaitan. Jangan betang-betang Arab. Ustaz, saya namain dari bahasa Arab. Ada di kitab video itu tidak ya? Datanya nama syaitan. Jangan. Gitu ya. Dia memang khusus ganggu orang wudu. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati annas. Dia selalu membuat was-was, membuat ragu di hati sekalian manusia, baik dari golongan jin ataupun manusia. Wala tatawaddo bil ma'il musyammas. Kalau kita sih kagak ngalamin nih, karena iklim kita tropis. Ini yang air musyammas, air jenis langsung ketimpa matahari, itu jatuhnya kalau airnya di mana? Di suhu iklimnya iklim panas. Saudi, terus Yaman, itu bisa. Air dalam bejananya terbuat dari tembaga atau besi, langsung terkontaminasi sama sinar matahari. Sinar matahari ini model iklim musim panasnya Saudi dan Yaman tadi, Afrika, yang panasnya panas banget sampai akhirnya zat besinya pada keluar gabung di air. Itu ngefeknya buat kulit ntar gak bagus. Itu namanya musyammas. Tapi kalau air toren kita, torennya terbuat dari yang ada kayak aluminium apa seng gitu ya, besi gitu ya. Terus kena sinar matahari sepanas-panasnya Jakarta, nggak bikin air itu musyammas. Kenapa? Karena salah satu syarat musyammasnya nggak ada apa? Iklimnya panas. Jadi nih, aneh kasih tahu lagi. Kita kembali lagi air musyammas. Air musyammas adalah air yang berada di iklim yang panas, negara iklim panas, di musim panas. Iklim panas, ada musim hujan, ada musim dingin. Nah, ini bukan air musyammas. Terkena langsung sinar matahari, gitu ya. Terus bahan itunya besi. Jadi kalau apa namanya, yang toren kita yang terbuat dari bahan plastik itu nggak jadi air musyammas. Jadi kita nih jangan sotoy buka keran. Air panas, musyammas nih, makruh. Oh bukan. Musyammas nih tadi apa? Syarat pertama iklimnya iklim yang panas. Jadi kalau kita iklim tropis nggak bisa jadi musyammas. Walaupun nih ente sengaja ente taruh air di tempat bejana yang besi, langsung kena matahari kepanasan, nggak bikin air itu jadi musyammas. Tapi kalau panas, sekiranya panas banget, ya kita tahu lah, ngademin dulu, gitu ya. Wala minal awani sufriyah, bukan dari zat mengandung kuningan. Tahu kuningan ya? Ini bukan kuningan Jawa Barat atau kuningan Sudirman, bukan. Kuningan ini emang bentuknya dari bahan kuningan, tahu ya? Jadi besi ataupun bahan kuningan itu kalau panasnya dahsyat itu bisa mengeluarkan apa? Zat yang berbahaya buat kulit. Fahadhihi sab'ah makruha fil wudu. Ini yang ketujuh makruh dalam wudu. Kita masih ingat ada amalan
ngobatin orang penyakit kuning pakai bejana terbuat dari kuningan. Jadi air ditaruh di dalam bejana kuningan, entah itu bentuknya teko atau gelas, ada jarum gitu, jarumnya juga dari kuningan, itu ditaruhnya di bawah kasurnya orang yang lagi sakit kuning. Jadi dingin semalam, dibacanya di saat azan subuh, pas lempengan azan subuh, sebelum atau sesudah azan subuh. Selama 7 hari nggak boleh berhenti. Bukan diguyur, bukan air. Itu atas izin Allah, penyakit kuningnya nyerap ke air itu yang di bawah. Padahal nggak kesentuh. Jadi Allah Al-Fakir ini pernah ngamalin ini buat orang, ada teman sakit kuning, dijasain dulu. Jadi cuman memang resikonya kita kudu ke rumah teman itu setiap subuh, karena yang bacain orang, bukan orang yang sakit, yang bacain orang. Sambil digeser jarumnya, ntar dimasukin. Ini tutup, nggak boleh dibuka sampai besok subuhnya. Air dibuang, ganti air baru, dibacain lagi, taruh lagi. Begitu selama 1 minggu. Subhanallah, ada. Fil khabar, di dalam hadis, inna man dzakarallaha inda wudu'ihi taharallahu jasadahu kullah. Siapa orang yang berzikir di saat wudu, maka Allah akan sucikan, bersihkan badannya semuanya. Ente ngeluh badannya pengen dibersihin, ini caranya. Bersihin badan bukan maksudnya bersihin zahir ya, bersihin batin. Salah satu bersihin batin, makan yang halal, hindari makan yang syubhat apalagi yang haram, itu bersihin batin. Bersihin batin adalah sering duduk di majelis ilmu, untuk bersihin batin. Zikir, sholawat itu bersihin batin. Husnuzon sama orang itu bersihin batin. Bersihin batin diantaranya wudu, modelnya begini wudu. Wa man lam yadhkurillah lam yadhkur minhu illa ma asabahu. Dan siapa orang yang wudu enggak zikir kepada Allah, maka Allah enggak sucikan, kecuali cuma dapat basahnya doang. Jadi mudah-mudahan kita bisa amalin insyaallah. Gitu. Ada ghusli minal janabah, fa idza asabat ka janabatun min ihtilamin aw biqa'in fa khudil ina'a ila al-mughtasil wa ghsil yadayka awwalan thalatha. Gini, orang dulu namanya mandi itu pakai ember, pakai gentong, pakai apa lah begitu, yang diambil begitu. Bukan yang kayak sekarang pakai keran, pakai shower. Bukan yang kayak sekarang, atau pakai tinggal tadangin gayung gitu ya. Orang dulu modelnya masuk tangannya ke air gitu, pakai ini langsung atau dia pakai gayung. Kalau ente berjunub dari minahtilan, keluarnya air mani karena sebab tidur sebelumnya, atau wiqa, berhubungan suami istri, fakhudil ina ilal mughtasil, ente ambilin air, waghsil yadayka thalathan awalan, cuci tangan dulu. Kalau mau mandi cuci tangan dulu, sama seperti wudu, cuci tangan dulu. Jadi jangan langsung, jadi langsung jangan begini. Wa azil ma ala badanika min qadarin, bersihin dulu badan ente. Jangan sambil guyur sambil bersihin, bukan. Jadi sebelum air yang nawaitul ghusl rafil hadasil akbar itu sebelumnya udah cuci tangan, sebelumnya udah cuci. Ada najis misalnya di sini, bersihin dulu. Atau misalnya di sini atau di mana aja, udah cuci tangan, udah bersihin, wudhu dulu. Wa tawaddo kama sabaq fi wudu'ika lis-shalah. Wudhu seperti wudhu ente di dalam sholat. Jadi itu mandi ala Rasul, ala Nabi,
pengenalan tubuh dingin itu pakai cuci tangan sampai bersih ini terus mewudu. Bukan yang kalau kita kenalkan dari bawah dulu ya naik ke atas gitu ya. Bukan itu, malah perkenalannya pakai wudu. Jadi wudu kayak begini selain sunnah, wudu sebelum mandi selain sunnah adalah sehat. Karena biar suhu tubuh itu ngikutin dari suhu air itu dulu sebelum sampai akhirnya kena kepala. Karena kan basuhan yang pertama ketika niat sunnahnya pada saat di kepala dengan semua doa-doanya, baru habis itu wa akhir ghusla pada mereka. Yang terakhir basuh kaki supaya airnya nggak cucuran kemana-mana. Fa idza faragta minal wudu fasubbal ma'a ala ra'sik salatan. Barulah udah selesai wudu, udah selesai doa, udah selesai wudu yang model kayak tadi diajarin, baru siram palanya. Begitu ya 3 kali. Disitulah wa anta nawin, ente niat raf'al hadasi minal janabah, niat mandi dari junub. Nawaitul ghusla li raf'il hadasi akbar. Begitu juga mandi sunnah, nawaitul ghusla lil ihram, nawaitul ghusla lil jum'ah, li sholatil jum'ah, nawaitul ghusla li sholatil id, li yaumil id. Cara mandinya sama seperti cara mandi junub. Gitu ya. Makanya dari wudunya, dari mandinya diperhatiin, habis itu baru sholatnya. Jadi dari toharohnya udah bagus, baru masuk ke sholat. Nah, baru sholat ini kualitas. Jadi kualitas sholat tergantung dari kualitas wudu. Mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang manfaat, Allah berikan kita sehat afiat. Bulan Maulid, bulan yang berkah, tambah dekat dengan Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Allah berikan kita keluasan rezeki, bisa membantu perjuangan Nabi Muhammad, menghibur Nabi Muhammad. Mudah-mudahan setiap maulid yang kita hadiri mengampuni dosa-dosa kita, maafkan segala kesalahan kita, menjadikan, menambahkan cahaya nur dalam hati kita, dalam rumah kita, dalam negeri kita, kampung kita. Mudah-mudahan dijaga oleh Allah, jauhkan dari fitnah, jauhkan dari bala, jauhkan dari musibah, dan juga menjauhkan bala musibah saudara kita yang ada di Gaza, di Rafah, di Palestina, di Soma, di Libya, di Yaman, dan seluruh penjuru dunia. Mudah-mudahan Allah jaga, Allah lindungi, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan umat Islam ini umat yang bersatu. Mudah-mudahan umat Islam ini jadi umat yang dibanggakan Nabi Muhammad al-Hadi wa sallallahu alaihi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim